Silakan ibu-ibu masuk. Silakan dulu. Kan ini lagi istirahat ya Bu ya. Ini mungkin minta waktunya untuk sharing ya Bu ya, berkenaan dengan tugas CGP ini. Ada ini ya Bu, masa kan juga ada kegiatan. Kalau tengah hari ini masih istirahat. Iya. Berarti kami bisa minta waktunya untuk sharing ya Bu ya, terkait tugas CGP. Nanti mungkin saya, Miss Eni dengan Bu Devi akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan. Jadi pengalaman Ibu selama menjadi pimpinan selama ini yang kami nggak ragukan lagi lah, justru itu yang ingin kami ambil. Ibu ingin kami tahu dari Ibu, dan ke depan satu waktu kalau kami menjadi pemimpin kami bisa sebijak Ibu. Amin. Mungkin itulah ya harapan kita semua, bisa kerjasama. Jadi mohon izin untuk saya menyampaikan pertanyaan yang pertama ya. Jadi terkait untuk pertanyaan yang pertama terkait tentang pengambilan keputusan. Untuk pertanyaannya Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Baik, terima kasih. Lanjut kali Bu Eni masih ada lagi. Enggak, pertanyaan pertama ini bahas dulu. Oh, gitu. Terima kasih pertanyaan pertama tadi dari Bu Devi Andra ini, bahwa ada pertanyaan yang sangat menarik sekali tentang siswa kita SMP bahwa untuk mengambil keputusan itu misalnya kita ambil contoh anak yang mempunyai semangat belajar atau motivasinya belajar, tetapi dia tidak mencapai KKN misalnya dia rendah gitu ya. Sedangkan yang lain itu bisa mencapai nilai yang tinggi, yang bagus ya, etikanya juga bagus, motivasinya juga bagus. Dan yang kita bahas itu adalah salah satu anak kita, mungkin ada beberapa orang di kelas itu ya yang mengalami yang artinya di bawah nilai KKN. Nah, oleh karena itu, kalau biasanya kita kan mengadakan rapat ya Bapak Ibu ya, mengadakan rapat dalam satu kelas, dari kelas 7 dan kelas 9. Benar nggak Bu? Iya benar. Jadi mungkin Bapak Ibu ya, kalau guru penggerak di sini bisa untuk melihat perkembangan selama kita rapat. Nah, di situ mungkin ada ya anak yang harus memang tidak naik, tapi kita naikkan. Itu tadi beri contoh yang KKN nilainya itu tidak mencapai. Jadi bagaimana untuk mengatasinya itu? Mungkin kita banyak pertimbangan ya Bapak Ibu ya, bicara pertimbangannya bagaimana? Kita lihat dulu dari anak itu. Mungkin anak itu kenapa dia itu misalnya nilainya rendah. Kita lihat apa faktor ekonomi atau IQ-nya anak itu sendiri. Nah, yang dikatakan faktor ekonomi, misalnya dia mau berangkat sekolah ya terlambat ya, jadi dia mengikuti pelajaran itu sepertinya udah lelah, capek gitu ya, jadi nggak serius. Sedangkan anak yang misalnya mampu dan dia punya motivasi atau semangat yang tinggi itu berbeda. Oleh karena itu, ibu-ibu calon penggerak, disinilah tugas kita sebagai guru, apalagi ibu-ibu bertiga ini yang cantik-cantik ya, Ibu Eni Dianung, Maya Wijayanti, dan Devi Anggani. Itu adalah tugas kita semua. Tugas kita seorang pendidik. Pendidik itu artinya, ibu ya, perlu kita ketahui, tidak hanya mengajarkan saja, ya, tapi kita adalah membimbing. Membimbing apa? Semua kita bimbing. Mau anak memang prestasinya tinggi, motivasinya tinggi, ataupun memang anak itu kurang semangat untuk belajar, atau artinya kemauan dari diri dalamnya itu dia kurang semangat. Ketika mengikuti pelajaran di dalam kelas tentu berbeda. Berbedanya apa? Ya dari faktor ekonomi dan motivasinya itu sudah berbeda. Nah, ketika semester atau ulangan, mungkin kemungkinan dia nilainya bisa rendah. Nah, ketika kita rapat kenaikan kelasnya, itu yang perlu kita perhatikan. Bagaimana untuk mengambil keputusan itu?
dengan mempertimbangkan beberapa hal. Ya Bu ya. Iya. Nah, hal itu apa saja? Ya kita lihat dari faktor-faktor tadi ya. Tetapi apa yang kita lihat? Pertama kita lihat ya, kalau IQ maksud saya itu belum tentu sama. Benar tidak? Iya. Iya. Memang dia kata ibu IQ-nya tinggi, ataupun dia sedang, ataupun mungkin di bawah. Nah seperti itu. Jadi untuk hasil rapat itu biasanya kita kan memprestasikan dulu ya. Dari berapa nilai yang anak-anak yang terendah itu, gitu ya. Kita lihat ada beberapa orang. Biasanya kelas 7 di bawah KKM ada 5 orang. Kelas 8 misalnya ada 4 orang. Kelas 9 itu misalnya 2 orang. Nah itu kan perlu kita pertimbangkan. Seperti tadi, tugas kita itu hanya tidak boleh ya kita memberi anak itu pernyataan dari diri kita sendiri itu memvonis anak ini tolol ataupun bodoh. Itu tidak boleh gitu ya. Karena memang itu adalah prinsip. Benar Ibu ya? Benar, Bu. Seperti itu. Berarti itu dilema dari ibu, dari kita semua untuk mengambil keputusan ya Bu ya, apakah anak tersebut naik atau tidak, seperti itu ya Bu ya, dengan mempertimbangkan tadi yang seperti Ibu bicarakan ya, faktor-faktor tidak hanya IQ-nya saja yang rendah, mungkin kenapa penyebabnya dia bisa IQ-nya rendah ya karena misalnya ekonominya kurang, jadinya dia harus bekerja, seperti itu ya Bu ya. Nah, baik ya, mungkin yang tadi udah Ibu sampaikan ya, mungkin sudah terbayang ya di Ya. benak ibu calon guru Ya. penggerak. Mudah-mudahan ini adalah yang Ibu sampaikan tugas kita bersama. Nah mungkin kalau hasil dari rapat itu tadi, kalau kita misalnya anak itu dia pertama dia rajin, ya dia mau mengikuti pelajaran, dia disiplin, tuh perlu dong kita bantu ya, benar nggak? Betul, Bu. Iya. Nah itulah jadi ada keseimbangan. Jadi ada pertimbangan bagi kita semua. Kalau menurut Ibu, anak yang masih labil seperti itu, ya, karena tadi udah banyak sih pertimbangan, dia rajin, dia disiplin, hanya IQ-nya aja di bawah rendah itu dengan beberapa faktor. Kalau Ibu ngasih kebijaksanaan, tetap anaknya kita angkat. Bagaimana caranya supaya anak itu bisa naik kelas? Kita bimbing, bukan kita anak itu kita buat down buat Ibu ya. Kalau dibuat down menjadi apa mereka? Akhirnya nggak sekolah kan? Anak itu tadi putus sekolah, siapa yang bertanggung jawab? Kita semua. Karena kita tidak bisa membimbing. Nah, sedangkan membimbing itu, ibu-ibu perlu diketahui tidak cukup sekali. Jadi memerlukan proses, ya. Proses itu bagaimana? Mungkin ada beberapa teknik. Yang pertama kita panggil, kita kasih bimbingan, kita bina. Dan kedua belum juga berhasil, kita panggil lagi, kita bina lagi, kita bimbing lagi. Insya Allah siapa tahu ya, anak itu dengan kita bimbing, dengan siraman rohani yang begitu kita sampaikan, dia sudah masuk di benak hatinya itu tadi, dia akan merasakan benar kata ibu guru saya tadi ya. Kalau saya harus melawan, saya mau tidak sekolah, akibatnya saya mau tidak di kelas, dan saya tidak bisa melanjutkan ke yang lebih baik, tingkatan lagi. Itu seperti itu. Jadi saya sebagai kepala sekolah berpesan kepada ibu dan saya mengucapkan terima kasih ya dengan calon guru penggerak yang semangat dengan antusias ya, semangatnya tinggi sekali. Saya kasih apresiasi. Nanti silahkan lanjutkan, ambillah nanti langkah-langkah yang sesuai menurut ibu-ibu calon guru penggerak. Jadi kalau ditarik kesimpulan, ibu ketika mengidentifikasi itu diri IPK atau bukan moral pasti berangkat dari faktor-faktor penyebabnya dulu ya Bu. Kemudian solusinya nanti seperti apa? Apakah kita mau berada dalam solusi yang benar-benar dalam solusi satu dan dalam solusi dua, atau memang ini adalah sesuatu yang salah tapi kita harus tetap ambil tahu kebenaran karena kita adalah didik, jadi mengutamakan murid ya Bu ya. Dan kita juga memikirkan jangka panjang si anak ini yang dia sebelum maksudnya untuk jangka panjang dia biar ke depannya dia bisa melanjutkan gitu ya. Tentu itu seperti itu. Jadi kita jangan menyerah dengan anak-anak yang memang
kemampuannya terbatas. Ayo kita angkat, kita bimbing sama-sama supaya anak itu kita menghampirkan mereka sampai lulus bisa melanjutkan yang lebih baik. Pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Silakan. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih pada Bu Eni. Kalau Guru Penggerak, pertanyaannya sangat bagus sekali. Kalau kita mungkin berkisaran dari dengan anak-anak didik kita. Karena yang kebijakan pertama, saya harus mempertimbangkan hal tersebut. Kita berusaha, yang kedua saya harus berusaha semaksimal mungkin supaya kita ada kerjasama dengan guru-guru bagaimana anaknya bisa misalnya masalahnya terselesaikan. Jadi ibu lebih pastinya ibu mengajak kolaborasi guru-guru yang ada di sini ya Bu, bagaimana pendapatnya mengenai anak ini begitu. Itu menurut saya ya saya tahu ibu pasti sangat bijak karena pasti mereka punya pendapat gitu. Apalagi guru kan setiap hari bersosialisasi dengan mereka, bertemu mereka ya Bu ya. Iya, itu seperti itu. Pastilah ya dengan guru. Jadi kolaborasi yang sangat erat yang Bu ya kaitannya untuk mengatasi masalah anak ini ya. Kalau misalnya anak ini tinggal bagaimana, kalau lanjut bagaimana? Iya, benar sekali. Pertanyaan berikutnya Bu, langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa yang biasa Ibu lakukan ketika dalam pengambilan keputusan? Oh, baik, terima kasih. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Langkah-langkah apa? Jadi kita mempunyai beberapa poin kita untuk mengambil kebijakan. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu prosesnya tadi gitu ya. Apakah anak ini memang dari faktor yang pertama itu faktor ekonomi, yang kedua memang motivasinya itu rendah atau memang dia terpengaruh dengan lingkungan. Jadi itu seperti itu. Kita lihat satu-satu. Jadi lama-lama Ibu lihat kenyataannya fakta-fakta dari anak tersebut seperti itu ya Bu ya. Iya. Ya. Kejadian yang ada di Jadi ketika menanyakan faktor pasti seperti penyelidikan ya Bu ya, mungkin wali kelasnya diajak ngobrol anak seperti bagaimana, kemudian guru BK-nya ya Bu ya. Nah, baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya dari Devi ya Bu. Iya. Untuk pertanyaannya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Iya, terima kasih. Kasus dilema etika itu mungkin kembali lagi ya kita kepada anak didik kita ya. Jadi di dalam suatu sekolah itu kita ada perlu kerjasama, baik kepala sekolah, guru-guru ataupun memang staf yang ada di sekolah kita ataupun itu juga ada sekolah, karyawan sekolah. Jadi itu ada perlunya kerjasama stakeholder ya seperti itu. Jadi tanpa ada kita kerjasama yang baik, maka kepala sekolah itu pun tidak bisa berkembang sendiri. Oleh karena itu kita semua dalam lingkungan sekolah, kepala sekolah itu kalau kita bahasa kita tidak boleh otoriter. Seperti itu ya. Berarti harus Kerjasama. berwibawa lah ya, berwibawa kepada anak bawahannya gitu ya. Kerjasama yang baik. Kerjasama. Ketika ibu di depan ibu bisa memberikan teladan, ketika ibu di tengah ibu bisa membimbing, dan ketika di belakang ibu harus mendorong gitu ya Bu ya, untuk kebaikan kemajuan sekolah kita gitu ya Bu. Terima kasih dengan jawaban Ibu sebelumnya. Sekarang pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Sepertinya begini ya Bu, namanya kepala sekolah itu banyak yang dipertimbangkan. Memang ada juga yang namanya guru pro kontra. Iya, itu pasti ya. Terutama memang anak-anak itu karena di bidang studi itu mungkin ada yang tidak dia sukai, ya kan? Ada yang memang dia sukai, begitu seperti itu. Tapi bagaimana kita untuk menyikapi anak tersebut supaya bisa terbantu dalam kurikulum merdeka? Kan kita harus ya seperti mengutamakan misalnya etika ya. Nah, etika itu seperti itu, dan juga dari hasil rapat itu mungkin sudah kita pertimbangkan. Tetapi mungkin ada ya beberapa guru juga yang tidak setuju. Jadi saya sebagai pimpinan,
selalu berusaha bagaimana anak ini kita angkat supaya dia naik kelas. Nah, itu seperti itu. Jadi perlu kerjasama juga ya. Jadi pada akhirnya adalah keputusan itu tetap harus berpihak pada murid ya Bu ya. Dan bagaimana kita mendorong anak-anak ini walaupun dalam tanda kutip kurang gitu kan, kita bisa menyikapi ya bukan mereka yang mengerti kita sebagai guru, tapi guru yang harus bisa mengerti mereka gitu ya. Ya kita itu tadi namanya kita tugas kita itu memang seorang pendidik, bukan mengajar saja, tapi kita membimbing melalui proses kata ibu tadi kan. Memang anak itu kan berbeda-beda ya. Memang ada yang satu kali proses kita kasih bimbingan nasihat itu bisa langsung berubah. Ada yang sampai beberapa kali itu mungkin panggil orang tua dia, sering kan kita seperti itu juga. Nah, tapi harapan kita semua bagaimana kita tugas kita sebagai pendidik anak kita tetap usahakan supaya dia bisa naik kelas. Itu seperti itu. Kalau dari yang saya dapat dari ibu, kalau biar anak naik kelas itu kan salah satunya ketika rapat itu kan pasti ada pro kontra ya Bu ya. Berarti pro kontra antara guru itu termasuk salah satu tantangan dari seorang kepala sekolah, bagaimana biar meyakinkan guru-guru itu bahwa anak ini layak untuk naik kelas seperti itu ya Bu ya. Iya. Berarti harus mengambil keputusan yang sangat bijak ya Bu ya untuk menghadapi pro kontra tersebut. Iya. Tapi insya Allah ya namanya teman-teman juga mereka kadang memaklumi. Walaupun artinya dengan nilai yang tadi tidak mencapai, tapi mereka begitu kita ngobrol bareng, rapat, akhirnya satu suara kan. Iya. Pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Apakah sebagai kepala sekolah, Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus di 5 ITK? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal Bu untuk menyelesaikannya? Seperti bentuk prosedurnya seperti apa yang selama ini sudah Ibu jalankan? Terima kasih Bu Maya pertanyaannya. Baik, tadi sudah saya mendengar pertanyaannya bahwa untuk mengatasi anak-anak tersebut yang mengalami masalah itu apakah dengan seketika ataupun mempunyai jadwal. Kalau hal-hal seperti itu kita karena anak itu kan berbeda-beda ya. Ada yang memang di rumah itu dia baik sampai sekolah ketika itu ada masalah ya, misalnya dia ataupun berantem ataupun dia tidak pakai seragam, nah kan harus seketika itu juga diselesaikan. Nah bisa Bu, kita panggil pada saat dulu jam pertama ya misalnya, atau kita melihat ya ada anak-anak kita itu bisa kita panggil. Nah bajunya dimasukkan, contoh hal yang sepele ya, kenapa sepatunya tidak seragam, itu boleh Bu seketika. Jadi kita tidak bisa menjadwalkan, apalagi sebagai kepala sekolah, kita kan tidak menjadwalkan hari ini saya harus operasi misalnya sepatu, hari ini misalnya baju. Nah itu sebenarnya udah ada tugasnya, tergantung kita guru jam pertama itu untuk mengatasinya itu sebenarnya itu bagus. Nah dan pada saat itulah kalau kepala sekolah tidak ada terjadwal, tapi seketika selesai apabila kita memulai proses ya Bu ya, kita serahkan dengan gurunya jam pertama, atau misal koordinasi dengan wali kelas. Wali kelas misalnya tidak selesai, ada guru BK Bu kita tuh, ya kan? Guru BK lah yang kerjasama. Nah pada saat itulah mungkin kalau misalnya selesai pada saat itu selesai. Tapi kalau misalnya belum, masih membutuhkan, masih besok, kita selesaikan besok. Tetapi mengapa kita tunda kalau masalah yang hanya sepele-sepele itu seperti itu. Jadi tergantung urgenitas masalah ya Bu ya. Kemudian pihak-pihak yang mungkin dilibatkan, kalau melibatkan satu pihak tidak selesai, kita ke pihak berikutnya seperti tadi ke guru jam pertama, atau tidak selesai juga ke wali kelas, kemudian guru kita begitu ya Bu ya. Jadi sebagai mungkin tidak langsung terjun langsung, tapi ada tahapannya sambil mempelajari kami mungkin sebagai seorang pendidik bagaimana menyelesaikan masalah-masalah siswa ya Bu ya. Ya seperti itu ya, dan kita memerlukan suatu proses yang memang masalah itu tidak selesai. Kalau memang selesai seketika waktu itu, kalau baju kan bisa kita selesaikan ya, kita panggil, seragam tidak itu rapi, bisa kita pada saat itu. Begitu. Berarti tidak ada jadwal tertentu ya Bu ya. Iya. Mengalir seperti air aja gitu ya, Iya. menyelesaikan masalahnya. Berproses dengan baik gitu ya. Nah, baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu
dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu. Iya, terima kasih. Kalau yang tadi baru saya sampaikan itu sepertinya termasuk ya, ada beberapa faktor, beberapa hal tadi kerjasama, karena kita di sini adalah ada guru, ya ada guru itu salah satunya juga ada wali kelas, ada guru BK. Nah itu salah satu jembatan mempermudah proses penyelesaian masalah. Itu seperti itu. Jadi itu mempermudah proses penyelesaian masalah ketika murid melakukan masalah gitu ya Bu ya, di sekolah. Kesalahan. Jadi partisipasi atau mungkin suara dari stakeholder sekolah yang terlibat di situ itu akan mempermudah ya Bu ya untuk Iya. segera penyelesaian masalah itu. Benar sekali. Pertanyaan yang terakhir ya Bu, Ya, silakan. dari semua hal yang Ibu telah sampaikan kepada kami, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sebagai pimpinan untuk mengambil keputusan dalam dunia etika? Ya, terima kasih Ibu sebagai kepala sekolah untuk mengambil keputusan dari etika itu memang harus kita pertimbangkan masa-masa supaya nanti tidak terjadi misalnya hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi kita misalnya diberitakan oleh yang media-media itu kita hindari. Nah, bagaimana caranya? Ya kita tidak boleh memberi bimbingan itu dengan kekerasan. Nah, misalnya contoh ya tangan tabok atau apa yang sifatnya itu menyiksa anak itu tidak diperkenankan untuk kita sebagai pendidik. Mungkin begitu. Berarti kesimpulannya kita harus menguatkan kode etik yang ada ya Bu, biar tidak melanggar hukum dengan kejadian untuk mengambil keputusan kepada si anak ini. Iya, jadi kita pertimbangkan, kita pikir masa-masa bahwa kalau itu tidak benar jangan Iya, dilakukan. Berarti jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan baik itu murid ataupun wali murid ya Bu, sehingga nanti mereka blow up kasus ini ke media dan bisa memperburuk citra sekolah ya Bu, ya, menjadikan citra sekolah menjadi buruk. Seperti itu. Jadi sebaik-baiknya kita berarti kalau harus apa sih, keputusan itu harus yang terbaik gitu ya Bu, ya, untuk sekolah kita. Kita pikirkan masa-masa gitu loh sebelum kita menjalankan itu, sebab akibatnya itu kita pikirkan. Kalau kita mukul akibatnya bagaimana, ya kan? Misalnya kejadian yang jelas orang tuanya kan nggak terima ya. Iya, betul. Itu jadi kita pikirkan dulu sebelum kita melangkah. Rasanya apa ya Bu, walaupun ini hanya beberapa menit nggak sampai jam, tapi kami dapat banyak pengalaman dari Ibu begitu kan, dengan penjelasan Ibu, sharing Ibu yang luar biasa. Kami merasa mendapatkan apa ya, seperti wawasan baru gitu Bu, bahwasanya ini ilmu baru nih, ternyata ketika menjadi seorang pimpinan adalah bagaimana mengusahakan yang terbaik, tidak hanya untuk diri sendiri tapi untuk sekolah, bahkan untuk semua warga sekolah seperti tadi stakeholder sekolah ya Bu ya. Iya. Berarti kepentingan banyak orang yang lebih utama seperti itu ya Bu ya. Iya, benar sekali. Setelah sharing-sharing ini, kita juga mendapatkan wawasan yang berharga sekali Bu. Terima kasih ya Bu ya Iya. atas kesempatan waktunya. Mohon maaf kalau kami mengganggu waktu istirahat Ibu yang seharusnya jam istirahat untuk Ya tidak mengganggu menurut Ibu karena memang itu adalah tugas salah satu kepala sekolah untuk melayani semua masyarakat kita yang memang ataupun warga kita di sekolah. Mantap Bu. Sip. Yes. Yes, kesana ya. Kalau gitu kami Bu, Kami masih ada jam lagi Bu habis Oh, ini. iya, Bu. silakan. terima kasih ya Ibu. ya Bu. Semoga sukses berhasil. Ya. Terima kasih Bu. Enggak. Bu Harmi. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya mohon maaf kalau kami mengganggu waktunya. Lu gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah tetap semangat. Alhamdulillah sehat ya, dan sehat. Ya. Nah, jadi
Jadi untuk sekarang ini Bu, kami ada keperluan. Jadi kami berencana apa Miss ini? Kami di sini kan ada kegiatan CGP, calon guru penggerak. Jadi ada kegiatan untuk sharing sama kepala sekolah selain dari sekolah kita. Nah, kami mengambil bertiga ini keputusannya ke sekolah Ibu Harmi, kepala sekolahnya. Kebetulan sekolah ibu yang paling terdekat dengan sekolah kami. Iya, untuk bagaimana sharing tentang pengambilan keputusan yang ada di sekolah Ibu sendiri. Jadi kami mau belajar pengalaman, mencari iya. pengalaman tentang bagaimana cara Ibu mengambil keputusan yang ada di sekolah seperti itu Bu. Apakah Ibu mengizinkan? Oh iya, silakan. Ya Bu Ya, ya. di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan, Bu. Pertanyaan yang sudah kita persiapkan. Jadi ini Bu untuk yang pertanyaan pertama. Jadi selama ini bagaimana Ibu Harmi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Di sekolah kami pada waktu misalnya ajaran baru ya, nah kami mengumpulkan wali murid. Jadi saya sampaikan mana sih wali murid yang tidak mampu dan wali murid yang mampu. Jadi yang tidak mampu kami kasih prioritas untuk membantu dari sebagian, misalnya orang kasih sekian, kami bantu dari separuhnya. Kalau misalnya wali murid yang lain kok dia tahu loh, kok ini udah dikasih seragam dulu, belum lunas, padahal kan. Nah, jadi kami ada kebijakan, kami kasih masukan kalau keadaan ekonominya seperti ini. Jadi ya wali murid yang misalnya dia mau mengerti apa sih sebabnya kok dikasih duluan padahal dia belum lunas, nah kami sampaikan seperti itu, nah, untuk kasih masukan bahwa ini adalah satu kebijakan sekolah untuk membantu orang yang tidak mampu. Berarti dari situ tuh termasuk ini ya Bu ya, kalau untuk dilema etikanya Ibu bingung ya, Iya. agak bingung ya antara semua orang tua yang mampu sama orang tua yang nggak mampu Iya. gitu ya Bu, untuk menyampaikannya Iya. seperti apa. Jadi kami kasih keputusan seperti itu karena itu sudah keputusan, sudah punya visi sekolah sendiri untuk membantu orang yang tidak mampu. Oh, seperti itu. Oke, baiklah Bu, itu kan tadi dari pertanyaan pertama dari Devi, sekarang pertanyaan kedua ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Gitu. Terima kasih. Kalau misalnya ada kasus, nah tentang mau kenaikan kelas ya, nah itu misalnya anak itu belum mampu untuk mencapai proses perkembangannya. Terus yang satu dia sudah mampu. Oh seperti ya. Terus misalnya yang tadi yang belum mampu tadi kok bisa naik ya? Oh ya, karena mereka proses perkembangannya adalah proses, dan nanti mungkin kalau sudah naik di kelas B dia akan timbul lagi proses perkembangannya yang baru nanti akan muncul karena sesuai dengan 6 aspek perkembangan itu butuh proses. Berarti itu masuk ke dilema etika rasa kasihan kepada Iya, anak ya Bu iya. ya. Karena umurnya juga sudah pas. Misalnya umur 4 tahun, dia ngambil 2 tahun, berarti dia naik ke kelas B atau 0 besar gitu. Nah nanti perkembangannya yang belum tercapai dilanjutkan di kelas B itu. Berarti ada dua kali tingkatannya. Iya. Oh seperti itu. Jadi ibu ini bersikap adil karena melihat setiap anak itu punya proses Iya, perkembangan masing-masing ya Bu ya. tidak sama. Nah, jadi ada juga timbul rasa kasihan, takutnya kalau anak tidak naik ke tingkatan berikutnya justru dia ngerasa minder, akhirnya tidak mengatur. Berarti prinsip kasihan masih tetap dipakai ya Bu ya. Jadi sebagai pendidik Merasa memakai intuisi Iya, gitu ya, dan Bu. di samping itu kita melihat capaian perkembangan anak. Sekarang ke pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasanya Ibu lakukan selama ini ketika mengambil keputusan? Terima kasih Mbak Maya. Langkah-langkah kami sebagai kepala sekolah ya, kami briefing dulu semua dengan guru, wali kelas yang kelompok A dan wali kelas kelompok B. Kami adakan rapat, jadi kami sampaikan apa kekurangan anak dalam proses pembelajaran tersebut.
misalnya ada yang, oh Bu ini kekurangannya ada di sini, kami membuat membuat evaluasi supaya anak ini kekurangannya ada di mana, di aspek apa saja. Misalnya, oh anak ini Bu kekurangannya ada di sini, nah berarti kami harus panggil wali murid, melibatkan wali murid. Dari hasil evaluasi wali kelasnya tadi, kami rangkum apa saja yang belum muncul perkembangan anak tersebut. Kami panggil bekerja sama dengan wali murid supaya wali murid tahu perkembangan anaknya sampai di mana. Nah, kalau emang anaknya perkembangannya belum muncul, nah wali murid menyadari atas perkembangan anak tersebut karena semua butuh proses. Nah, jadi kalau memang kami pihak sekolah mempunyai keputusan seperti ini, nah wali murid untuk bisa menerima karena semuanya butuh proses perkembangan anak. Jadi secara garis besar kalau saya ambil itu tadi berangkat dari fakta nih bahwasanya kemampuan anak kamu sampai segini, kemampuannya begini, kemudian kalau memang ini perlu melibatkan pihak dari wali murid dipanggil ya Bu ya, biar tahu pencapaian Anda seperti ini, kemudian ibu musyawarah dapat solusi A, solusi B begitu ya Bu ya. Mantap banget Bu. Baiklah Bu, untuk pertanyaan yang selanjutnya ya Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Harmi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lini etika Bu? Terima kasih. Dalam sekolah kami ada grup wali murid ya. Nah, grup wali murid itu untuk menyampaikan hal-hal yang ada di kegiatan sekolah, dan setiap ada suatu kegiatan sekolah kami undang wali murid dan untuk menyampaikan sesuatunya kegiatan apa yang akan direncanakan di sekolah ini. Jadi kami punya keputusan yang efektif ya, di grup itu kami sampaikan, dan ada butuh penghubung wali untuk diketahui, oh ini seperti ini perkembangannya. Jadi kami melalui hal ini kami ada untuk rapat wali murid atau parenting wali murid paguyuban. Jadi kami selesaikan dengan suatu penyelesaian masalah seperti itu dengan wali murid. Oh, jadi intinya itu sebenarnya melakukan musyawarah bersama wali murid sebelum mengambilkan keputusan apa yang terbaik, seperti itu ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih. Baiklah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami? Terima kasih. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, yang tadi dan jawaban saya tadi, seandainya wali murid itu kurang percaya, iya kah, dia mampu atau tidak, nah kami buktikan, kami bervisit ke rumahnya dan kami memoto, jadi keadaan ekonomi rumahnya seperti apa, kalau rumahnya berikut, ya itu memang layak gitu kan, layak yang harus dibantu. Nah setelah kami adakan visit seperti itu, wali murid baru percaya, oh ya ternyata benar. Terus mereka wali murid yang sudah tahu keadaannya, dia ingin membantu berupa apa, bibisan apa setiap bulannya untuk keluarga yang tidak mampu tadi. Oh berarti penguatannya itu Ibu melampirkan foto-foto Iya, bukti biar foto bukti supaya mereka yakin ini tidak mampu, biar tidak ada ini. Iya. Jadi aksi persuasif itu mempengaruhi wali murid yang mampu ini berdasarkan fakta ya Bu ya. Iya. Saya bawa faktanya bahwa yang bersangkutan ini tidak mampu, justru dengan begitu mereka akan tergerak untuk membantu. Iya, Bu. iya, membantu. Luar biasa Ibu ini idenya ya. Ya, berarti itu termasuk sebenarnya untuk melakukan home visit itu tantangan tersendiri ya bagi Ibu dan Iya. mungkin guru-guru yang di sini ya Bu ya. Iya. Kan karena berarti harus mengorbankan waktunya Iya, lebih untuk iya. bisa melakukan home visit seperti itu ya Bu. Luar biasa Ibu. Kemudian Bu, apakah Anda maksudnya Ibu ini memiliki nggak sebuah tata kelola atau jadwal tertentu mengenai penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau menunggu jadwal penyelesaiannya? Kemudian ada nggak prosedurnya Bu yang dijalankan? Untuk jadwal kasus kami tidak ada, cuma kami berdasarkan keadaan anak atau kasus yang terjadi. Nah itu aku cepat menangani seperti apa kasusnya, sehingga wali murid dan anak tidak akan istilahnya, oh itu kok kasusnya ini kok nggak
cepat ditangani, jadi kami langsung dipindahkan. Jadi setingkat urgenitas kasus ya Bu, Iya. supaya tidak menimbulkan polemik-polemik di Iya. wali murid dan murid ya Bu ya. Berarti selama ini aman ya Bu ya, kalau Aman. misalnya ada kasus tertentu langsung Langsung ditangani. langsung ditangani bersama ibu Ya, dan Dewan guru guru. seperti itu. Jadi apa semua terlibat dalam Iya. hal tersebut tidak tertunda-tunda. Tidak tertunda-tunda. Berarti dari pertanyaan tadi tuh hal untuk parenting, pertemuan paguyuban itu sudah berjalan selama Sudah ini ya, Bu? berjalan bahwa kami menerapkan parenting itu 1 minggu sekali. Oh, Ada ada parenting untuk penanganan anak, bagaimana pola asuh di rumah. Jadi saling berkaitan, tergantung dengan keputusan apa atau permasalahan apa yang dihadapi untuk anak dan balita. Itu terjadwal atau bagaimana, Bu? Terjadwal. Antusiasmenya wali murid Ibu Antusiasnya sangat positif, iya. ketika parenting ini tadi menghadirkan narasumber gitu Bu? Iya, narasumber kan menghadirkan narasumber dari Yayasan Latansa untuk mengisi dari parenting. Berarti selama ini alhamdulillah berjalan lancar ya Bu ya. Alhamdulillah. Kalau dari orang tua murid terutama tidak ada protes Iya. atau ini untuk Iya. parenting. Nggak ada protes, malah mendukung Mendukung sama. Oh, antusias sekali ya, Wak. Baiklah Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Kami setiap ada kasus, kami selalu sharing sama Dewan Guru, saya libatkan bagaimana untuk penyelesaiannya. Nah, setelah itu dengan adanya sharing sama wali kelasnya, kami panggil wali murid untuk bagaimana dengan keadaan kasus anak ini seperti apa supaya cepat diselesaikan. Jadi intinya yang mempermudah Ibu itu ya khususnya Iya, Dewan Dewan Guru, Guru dan orang wali tua. murid. Tidak mungkin Ibu ngambil Iya, atau keputusan memecah sendiri, keputusan gitu. sendiri seperti Iya. itu ya Bu ya. Tapi kalau yang saya tangkap di sini Ibu mengutamakan kerjasama, Iya, musyawarah ya Bu ya. musyawarah. Dengan jadi seperti tidak ada sekat lah antara pimpinan Iya. dan ini ya Bu ya ketika mengambil keputusan gitu. Waktu sudah bermusyawarah bersama tuh selalu keputusannya yang terbaik ya, Bu. Iya, yang terbaik. Pertanyaan terakhir ya, Bu ya. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Terima kasih. Setiap keputusan yang kami sampaikan ke wali itu bernilai positif, Mbak. Karena apa? Setiap ada suatu permasalahan pada anak atau wali murid, jadi kami ambil sikap atau keputusan itu. Jadi wali juga bisa menilai, oh ternyata setelah cepat untuk ambil tindakan. Gitu. Jadi bernilai positif ke masyarakat juga. Dan kami juga bersiap untuk masalah yang negatif, tidak bisa untuk diundang karena itu polemik masyarakat seperti apa. Jadi nanti masalah seperti ini cukup untuk sekolah dan wali murid. Iya. Jadi pasti Ibu sudah mempertimbangkan bahwasanya mempertimbangkan keinginan semua pihak, kemudian ini adalah keputusan terbaik dan yang positif gitu ya Bu. Kemudian pasti langkah Ibu meminimalisir tadi kepada wali murid atau masyarakat jangan sampai sesuatu itu diunggah Iya. karena merupakan reputasi sekolah ya Bu. Berarti ya tergantung kasusnya Iya, ya Bu benar ya. kasusnya. Kalau program sekolah positif dan harus diunggah, itu silakan program Iya. sekolah untuk yang terbaik. Tapi kalau yang negatif, ya itu jangan. Karena memang dalam suatu lembaga tidak mungkin tidak menemukan polemik ya Bu. Iya. Pasti ada nilai positif, akan menemukan suatu waktu ada suatu polemik yang negatif ya Bu ya. Dengan bagaimana kebijakan Ibu ya. Iya. Pasti Ibu anak di sini sudah memimpin berapa tahun Bu? Kami sudah 4 tahun ini. 4 tahun. Jadi pasti sudah banyak pengalamannya gitu ya Bu ya. Ya, untuk itu kalau sampai media tahu juga kan bisa membuat tidak nyaman satu pihak. Kalau itu kasus yang negatif. Iya, Kalau iya. misalnya kasus positif, Positif, malah iya. banyak masalah ini ya Bu ya. Makanya kita memilah tadi ya. Iya, Ya. bila kasus yang mana yang positif, mana yang negatif. Iya. Baik Bu, itu tadi rangkaian pertanyaan kami berdasarkan tugas kami sebagai calon guru penggerak. Untuk kesempatan ini kami sangat ucapkan terima kasih Ibu atas waktunya, perhatiannya, Iya, kemudian sharingnya. Ibu malah seneng
lagi. Mudah-mudahan Mbak semuanya akan menjadi guru penggerak yang sangat luar biasa. Terima kasih atas doanya. Sekali lagi maafkan kami kalau kami merepotkan. Kami ucapkan banyak terima kasih atas ilmu dan pengalamannya ya Bu ya. Sama-sama, Semoga kalaupun nanti kami menjadi seorang pemimpin, kami bisa sebijak Ibu ketika kami Amin, alhamdulillah. rasanya cukup Bu. Takutnya kami masih ada pekerjaan yang lain, jadi kami pamit. Terima kasih ya Ibu. Ada kekurangan dimaafkan. Ya, sama-sama Iya. Semoga guru-guru Ibu juga ada yang mengikuti jalan guru penggerak juga nanti. Alhamdulillah. Semoga bisa terlaksana. Amin. Kasih Pamit pulang ya Bu. Terima kasih ya Bu. sehat Bu. Amin. Ini pulangnya kemana? Langsung masih ke sekolah. Sekolah. Iya. Kebetulan kami jam masih nggak ngajar gitu ya, masih jam kosong. Menyesuaikan Iya. kita yang kosong. Tadinya lagi istirahat juga. Semangat. Ya, makasih ya Terima Ibu. kasih ya.